Oh, selamat sore. Ya, halo, sore Mbak. Benar dengan Mbak Dea ya? Iya, betul. Mbak Dea gimana kabarnya hari ini? Hari ini Alhamdulillah baik sih Mbak. Sekarang Mbak Dea ini berdomisili di mana ya Mbak? Kebetulan saya lagi di Pekanbaru Mbak, di rumah orang tua. Oh, jauh ya Mbak ya. Hmm. Eh, Mbak Dea ini sekarang sibukannya apa ya kalau boleh tahu? Kuliah kah atau udah kerja? Saya masih kuliah Mbak di Tas Mercu Buana dan Oh, kebetulan udah semester 5. oh, semester 5, udah semester atas ya Mbak ya. Ah, Oh, Mbak Dea ini baru pertama kali konseling atau sebelumnya udah pernah ya Mbak ya? Kebetulan baru pertama kali Mbak. Oh, baru pertama kali. Mbak Dea dapat informasi atau rekomendasi dari mana nih? Sehingga Mbak Dea menghubungi layanan biro psikologi kami. Sebenarnya beberapa hari lalu tuh saya sempat cerita sama teman saya. Nah, kebetulan teman saya nyaranin coba deh cerita konseling ke biro ini. Jadi saya langsung coba hubungin biro ini, Oh, jadi tahu dari teman ya Mbak ya. Mbak. Ya baik, di sini saya terima kasih kepada Mbak Dea karena sudah mempercayakan layanan biro kami untuk mendampingi Mbak Dea dalam sesi konseling hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ludwardis Vinka, bisa dipanggil Vinka. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mercubuana Yogyakarta yang siap mendampingi Mbak Dea dalam sesi konseling hari ini. Saat ini saya berada di bawah bimbingan dari psikolog Bapak Ainurizan Rido dan saya akan mendengarkan penuh cerita dari Mbak Dea. Dan juga Mbak Dea nggak perlu malu atau khawatir dengan apa yang akan Mbak Dea ceritakan, karena kami akan menjaga dan menjamin kerahasiaan dari cerita yang akan Mbak Dea sampaikan. Namun apabila ada sesuatu yang di luar kemampuan saya, maka atasan saya akan membantu. Baik, Mbak Dea. Mbak Dea memiliki waktu sekitar 40 sampai 60 menit ke depan untuk bercerita. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Mbak Dea tanyakan? Belum ada pertanyaan, Mbak. Baik, jika tidak ada, mari kita lanjutkan ya Mbak. Oke, jadi Mbak Dea ada cerita apa nih sehingga Mbak Dea menghubungi kami? Iya gini, Mbak. Jadi akhir-akhir ini tuh saya ngerasa bahwa diri saya tuh lagi nggak baik-baik aja. Nah, yang mana dari situ akhirnya tuh kayak kok saya mikir kok konsentrasi saya kayaknya menurun. Saya jadi akhir-akhir ini jadi makin males-malesan gitu, Mbak, buat kuliah, buat ngerjain tugas, buat masuk kelasnya gitu. Nah, di situ juga beberapa akhir ini saya juga saya nggak tahu sebenarnya ini masalahnya karena apa, tapi di situ saya merasa kesal dan saya coba menahan diri dan mendam sampai akhirnya saya nggak bisa mengontrol diri saya. Akhirnya saya melampiaskan itu ke tembok dengan memukul tembok gitu, Mbak. Oh, jadi Mbak Dea itu kayak merasa akhir-akhir ini akhir-akhir ini itu kayak merasa kayak berat banget gitu ya Mbak ya. Jadi kayak sering mukul tembok ya Mbak ya. Tapi untuk sejauh ini Mbak Dia tidak melakukan tindakan yang lebih kan ya untuk melampiaskannya. Sejauh ini saya ngelampiasin cuman ke tembok aja sih, Mbak, atau ke benda-benda yang mungkin nggak terlalu melukai diri saya. Oh, gitu ya Mbak ya.
Baik, Mbak Dea, apakah dari orang terdekat Mbak Dea, orang sekitar Mbak Dea itu tidak ada yang apa ya namanya kayak memberikan eh, apa sebuah perhatian atau sebuah pertanyaan gitu yang membuat Mbak Dea mungkin keluarga Mbak Dea ada yang merasa Mbak Dea itu berubah gitu. Eee, ada sih, Mbak, itu orang tua ya, kan yang mana akhir-akhir ini tuh saya lebih mengurung diri di kamar. Nah, jadi pada saat keluar kamar, ada waktu itu orang tua saya nanya, "Kenapa, lagi ada masalah atau gimana?" Gitu. Terus ya mungkin karena saya orangnya emang tertutup kali ya, Mbak. Soalnya saya lebih merasa lebih memilih untuk bercerita dengan orang yang saya sama sekali nggak kenal, dibandingkan saya bercerita dengan keluarga. Nah, di sini saya ngerasa bahwa kalau saya bercerita ke keluarga saya merasa nggak aman gitu, Mbak. Ya kan namanya keluarga ya, kan pasti terkadang ceritanya nih berantai-rantai nih sama keluarga yang lain. Nah, Ya, itu juga saya, ngerasa kalau saya cerita ke keluarga kayaknya nggak aman deh, kayak gitu sih, Mbak. Tapi sebenarnya dari orang tua ada sih yang nanyain bahwa, "Kenapa sih?" gitu, "Kok lebih ngurungin diri?" gitu. Jadi sebenarnya keluarga Mbak Dea itu kayak perhatian ya sebenarnya sama Mbak Dea, tapi Mbak Deanya yang mungkin takut gitu untuk bercerita sama keluarga ya. Iya gitu, Eh, Mbak. Oke, sebelumnya Mbak Dea ini apa hanya akhir-akhir ini saja yang menjadi lebih tertutup? Apakah sebelumnya Mbak Dea ini orangnya ceria atau emang udah dari dulu Mbak Dea ini pendiam, penutup apa tertutup gitu? Sebenarnya kalau yang masalah tertutup ini udah kayaknya saya merasa bahwa dari dulu ya, Mbak. Soalnya saya emang orangnya yang nggak mudah buat cerita ke siapa-siapa gitu, Mbak. Saya lebih milih mendam sendiri, nyelesain sendiri. Kalau emang udah nggak bisa lagi buat dipendam, akhirnya saya melampiasin ke itu tadi, ke tembok atau ke benda-benda yang lain. Oh gitu. Jadi akhir-akhir ini aja ya Mbak Dea itu kayak melampiaskannya sampai mukul tembok itu ya. Oh, Iya, Mbak. kira-kira Mbak Dea tahu nggak nih apa yang membuat Mbak Dea itu jadi apa ada masalah suatu masalah yang membuat Mbak Dea jadi mendem sampai melampiaskannya ke tembok kayak gitu. Kalau yang masalah akhir-akhir ini ada sih, Mbak, yang soalnya saya sempat cerita sama seseorang. Nah, di sini, saya merasa bahwa saya tuh nggak didengerin penuh, yang mana ya seperti kayak saya cerita dengan patung gitu, ya Oh, ngeresponnya cuman sedikit, terus gimana, cuman kayak gitu-gitu aja sih, Mbak. Jadi kan saya ngerasa kesel gitu kan, ngerasa kesel terus akhirnya karena dia teman saya, jadi akhirnya saya nggak bisa ngeluapin emosi. Ya saya, masalah itu saya pendam sendiri. Nah kemarin karena saking keselnya jadi saya nggak bisa nahan diri saya. Nah itu tadi terlepas buat ngelampiasin kesel tadi ke tembok. oh gitu ya Mbak. Kalau boleh tahu nih Mbak Dea sekarang hubungannya gimana ya sama temennya yang itu? Yang Eee, sejauh sejauh ini masih baik-baik aja sih, Mbak. Cuman ya setiap ngobrol atau setiap ketemu masih ada ngerasa kesal. Cuman saya berusaha buat nggak nunjukin ke dia bahwa saya kesal, bahwa saya itu lagi baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Jadi membuat saya juga, gini Mbak, ngerasa nggak enakan kalau membuat orang itu memikir tentang saya. Jadi misalnya kalau misalnya saya menunjukkan saya diam aja nih sama dia, akhirnya dia kayak mikir, "Dia kenapa ya kok diam?" Gitu. Jadi itu tuh kayak, mungkin bisa dibilang, ngerasa nggak enakan kali ya, Mbak, ke orang lain. jadi kayak Mbak Dea itu nggak mau membebani orang lain dengan masalah Mbak Dea ya, gitu ya Mbak ya. Iya gitu, Mbak. Oh baik baik. Eh,
untuk sejauh ini apakah Mbak Dea eh, ada sesuatu yang membuat Mbak Dea itu untuk mencegah hal-hal yang menyakiti diri Mbak Dea gitu. Kita cerita yang beberapa hari lalu aja deh Mbak. Jadi kemarin itu kan sebelum saya mukul tembok, saya udah coba nih buat nahan diri dengan ya kayak lebih main game, bermain gadget gitu atau bermain sosial media. Namun pada saat main handphone pun saya masih kepikiran nih tentang masalah yang baru aja terjadi. Nah di situ akhirnya saya merasa bahwa kayak nggak mempan nih cuman main handphone atau main game gitu. Nah, barulah kemarin itu karena udah nggak bisa ditahan lagi, akhirnya kelepasan juga. Jadi udah mencoba sih Mbak buat nahan diri, buat ngelakuin dengan mengalihkan ke handphone. Tapi masih merasa bahwa nggak mempan, ngerasa nggak mempan aja Mbak. Oh gitu ya Mbak Dia ya. Jadi kayak Mbak Dia merasa benar bingung gitu ya Mbak mau ngapain, kayak Mbak Dia Iya Mbak. kayak tertekan gitu ya Mbak ya. Ya saya tahu perasaan Mbak Dia mungkin ya, karena takut untuk bercerita dengan orang lain, jadi kayak memendam perasaannya sendiri, kayak karena nggak mau membebani orang lain, jadi membebani diri sendiri gitu. Dan ini kan tadi kata Mbak Dea juga berdampak sama eh, dunia pendidikannya Mbak Dea gitu. Jadi Mbak Dea malas mengikuti kelas, malas mengerjakan tugas dan lain sebagainya gitu ya. Dan untuk itu menurut saya sih ya Mbak Dea, karena Mbak Dea sudah semester 5 ya. Iya Mbak. Jadi saya bingung juga udah mau lanjut. Ya saya akhir-akhir ini malas-malasan. Kalau mau berhenti saya mikirnya perjuangan ke belakangnya gimana. Jadi saya bingung sendiri Mbak. Jadi mungkin dari konseling ini saya bisa meminta tolong dengan Mbak Vinka buat ngasih solusi apa sih sebenarnya yang cocok buat masalah saya ini. Oh ya, ya. Mbak Dea karena sekarang sudah semester 5 kan, kalau mau berhenti juga nanggung ya Mbak ya, kayak kayak usahanya selama ini tuh kayak sia-sia gitu kalau berhenti itu kayak. Jadi menurut saya itu ya Mbak Dea sebaiknya lanjut, kayak Mbak Dea itu belajar untuk lebih terbuka, untuk lebih mau untuk mengenal banyak orang gitu Mbak. Ya mungkin mengenal banyak orang tidak harus Mbak Dea cerita tentang masalah Mbak Dea itu enggak, setidaknya itu Mbak Dea ya memiliki relasi lah dengan orang lain, bertemu dengan orang baru mungkin yang lebih baik gitu, dan tidak stuck di lingkungan Mbak Dea yang itu saja gitu. Jadi dapat mengenal dunia baru yang membuat Mbak Dea menjadi lebih lebih membuat Mbak Dea menjadi lebih mengenal banyak orang gitu. Jadi kayak Mbak Dea lebih fokus lagi mengetahui dunia baru gitu Mbak Dea. Gitu Mbak Dea. Ini juga sih Mbak, masalah ini juga membuat saya tuh kayak sebenarnya saya emang susah tidur anaknya. Cuman biasanya kan susah tidur tuh dialihkan ke handphone kan ya kalau malam-malam nih. Nah, akhir-akhir ini tuh kayak saya lebih memikirkan kayak masalah ini Mbak. Jadi kayak malam-malam tuh emang susah tidur, cuman lebih memikirkan terus masalah ini kayak oh kalau aku ngelakuin kalau misalnya aku bereaksi kayak gini, dia kayak gini nggak ya? Dia jadi ujung-ujungnya tuh saya mikir nanti saya merasa nggak enak gitu sama dia. Yang mana kan dia sahabat saya. Itu sih Mbak. Oh, baik. Jadi Mbak Dea kayak merasa tetap tidak enakan gitulah ya Mbak ya. Mm-mm. Jadi mungkin untuk mengurangi rasa mengurangi pikiran Mbak Dea yang selalu memikirkan sahabat Mbak Dea itu, mungkin Mbak Dea bisa daripada bermain gadget yang mungkin
tidak bisa mengalihkan pikiran Mbak Dea bisa mendengarkan musik, mungkin untuk membaca buku gitu, untuk mengalihkan pikiran Mbak Dea. Baik Mbak Dea. Eh, Sebelumnya saya minta maaf ya Mbak Dea. Eh, jadi waktu konseling kita hari ini sudah mau selesai. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Dea atau disampaikan. Saya mau ngucapin terima kasih sih Mbak sama Mbak Vinka udah bersedia mendengarkan cerita saya pada konseling ini. Ya mungkin saya bisa kedepannya saya bisa mencoba saran-saran dari yang Mbak Vinka berikan tadi, yaitu yang lebih terbuka dengan keluarga atau dengan orang lain, menambah relasi pertemanan, dan coba mengalihkan ke hal yang lain yang tidak melukai diri saya. Terus sih Mbak, makasih buat Mbak Vinka. Ya, saya juga terima kasih Mbak Dea sudah berani untuk cerita dan mau berbagi pengalamannya dengan saya. Dan saya berharap untuk kedepannya Mbak Dea menjadi lebih baik lagi dan mau untuk membuka diri lagi ya Mbak Dea ya. Baik, untuk saat ini cukup sampai di sini ya Mbak Dea. Terima kasih, selamat sore Mbak Dea. Makasih Mbak, selamat sore.